Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel ini. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan kali ini saya ada di sebuah candi yang bisa dikatakan cukup terkenal di daerah Prigen. Oke, nama candinya adalah Candi Jawi. Dan Candi Jawi ini merupakan candi yang dulu namanya disebutkan di negara Kertagama atau kitab yang berasal dari zaman Majapahit disebut sebagai kitab, bukan kitab ya, tapi namanya adalah Jawa ya, atau Jajawa. Dan candi ini merupakan candi yang dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Singosari di bawah pemerintahan atau penguasa Raja Kertanegara. Oke, untuk candinya sendiri ini merupakan candi yang berkarakteristik atau bersifat Hindu dan Buddha. Di bagian atasnya atau bagian puncaknya itu berbentuk berbentuk stupa, nggak seperti candi Hindu yang lainnya yang berbentuk dadu ya. Bukan dadu sih, atau apa ya? Pokoknya buah kepel. Nah, sementara kalau yang ada di sini itu bentuknya adalah stupa di bagian atasnya. Terus kemudian di bentuk wujudnya yang lainnya seperti bagian bawah sampai ke atas itu cirinya masih Hindu ya. Oke, di bagian sini merupakan bagian bawah dan ini menandakan sebagai Burloka. Kemudian di bagian tengahnya atau di bagian yang lebih atas dari sini ini adalah Buarloka, dan di bagian atapnya, oke, saya balik lagi ya, di bagian sini sampai di bagian atasnya lagi. Oke, nah itu yang ada kanan kirinya ada kayak semacam ukiran-ukiran gitu ya, itu masuk ke dalam Burloka atau alam bawah. Sementara di bagian bangunannya itu, bagian badannya itu masuk ke wilayah Buarloka ya, atau alam antara, dan di bagian atasnya atau atapnya itu adalah Swarloka atau tempat bersemayamnya para dewa. Karena dalam agama Hindu dewa itu dipercaya berada di daerah yang tinggi atau di gunung. Kalau di India sih gunung Himalaya gitu. Oke, kita naik aja ya. Oke, kita bisa lihat material dari bangunan ini. Materialnya terbuat dari batu dan ini merupakan ciri khasnya bangunan yang bukan Majapahit ya. Nah, kalau Majapahit sih kebanyakan, meskipun nggak semuanya ya, kebanyakan terbuat dari material batu bata. Oke, yang ini adalah Makara ya. Nah, Makara ini kalau di candi-candi yang lainnya biasanya sih kalau Makara ini digunakan untuk sebagai jaladwara atau ini untuk air ya, untuk jalannya air. Oke, dan di bagian tengah di antara gitu ya. Nah, di bagian kanan saya ini atau kanan Anda, nah di bagian luar itu biasanya ada Dewi Durga kalau untuk candi Hindu. Terus kemudian di belakang ada Ganesha dan di sebelah selatan ada Agastya atau Siwa atau Batara Guru. Nah, di bagian tengah ini biasanya ada Lingga Samayoni, dan di Candi Jawi ini sendiri di bagian atasnya ini ada relief atau ukiran Dewa Surya yang menunggang kuda, dan candinya ini menghadap ke arah timur dan itu diasumsikan ini merupakan candi yang digunakan untuk pemujaan. Jadi biasanya sih candi di Jawa Timur itu merupakan candi pedarmaan atau pedarman. Nah, ini merupakan yoni. Biasanya di tangannya ada lingganya. Nah, yoni ini sebagai simbol dari
Dewi Durga, sementara Lingga itu adalah simbol dari Dewa Siwa. Nah, ini biasanya dikucurkan airnya, air sucinya, dan di sini diambil oleh salurannya itu digunakan untuk mengambil air suci gitu untuk pemujaan. Oke. Nah, untuk candi ini lagi, Candi Jawi ini dulu ya pernah menjadi pernah menjadi kayak semacam ikonnya ini ya, pariwisata yang ada di Indonesia, karena pariwisata itu katanya dicetuskan di daerah Tretes gitu guys ya. Dan karena yang terdekat itu adalah ini, dicari mungkin apa sih simbol atau mungkin ikon yang pas gitu di sini. Nah, yang diambil kemudian dijadikan sebagai ikon itu adalah Candi Jawi ini. Jadi gitu. Dan di sebelah situ nggak jauh dari jalan raya. Ini merupakan jalan utama ya yang menghubungkan antara Pandaan dengan Tretes. Oke, ini ukiran-ukiran dari masa kerajaan Singosari kayak gini. Dan Candi Jawi ini merupakan candi istana ya. Kenapa kok dikatakan candi istana? Ya karena candinya itu mempunyai ciri-ciri hiasannya itu sangat kaya dan di reliefnya ya. Bagian reliefnya di kaki candi ini ada relief yang dulunya sempat nggak terbaca ya karena nggak diketahui. Nah, setelah diadakan usaha untuk penduplikasian atau dibikin replika, akhirnya diketahui bahwa cerita yang ada di situ yang awalnya itu dipikir cerita Panji. Nah, kalau Panji malah bingung lagi ya, karena kitabnya itu lebih ini ya, karena setiap area atau setiap daerah itu punya cerita sendiri-sendiri, cerita Panji sendiri-sendiri gitu. Jadi mungkin lebih menyulitkan. Beda dengan kalau mengacu pada sebuah kitab seperti yang ada di sini. Kitab yang akhirnya terbaca adalah kitab Sutasoma. Jadi gitu. Dan yang tadi warna putih itu merupakan usaha untuk penduplikasian dari relief yang digunakan atau yang nantinya akan disimpan di Trowulan gitu. Nah, deret itu merupakan deret yang digunakan untuk untuk relief dari candi ya. Nah, ini jadi ini adalah tahapan terakhir. Dan candi ini cara pembacaannya adalah dari sebelah kiri ya menuju ke sebelah kanan gitu. Oke, kalau dulu ada juga yang mengatakan selain Panji, ada yang mengatakan lagi perkiraannya ini adalah cerita tentang perjalanannya Kertanegara menuju ke Candi Jawi. Dan kebetulan juga Candi Jawi ini di bentuknya ya, dari sisi bentuk ini diambil dari relief yang ada di bagian ini yang sekarang tertutup sama silikon rubber. Oke, dan untuk pengerjaan ini yang melakukan adalah tim dari PPCB Trowulan. Oke, yang biasanya melakukan kegiatan di areal Jawa Timur gitu. Oke, untuk penduplikasiannya ini udah berakhir di di awal bulan Juni ini. Jadi udah selesai ya. Saya
pikir itu masih berlanjut, cuman ternyata udah kering dan siap untuk dibawa ke trawulan. Dan itu ada tanah-tanah ya yang digunakan untuk mencegah menetesnya atau mungkin kotornya ini ya batu candi oleh oleh silikon rubber. Jadi itu nanti akan membuat candi jadi lebih kotor ya karena ada kayak semacam bahan gitu yang menempel. Tapi ya memang nggak 100% bersih sih kalau menurut saya gitu. Oke. Dan oh ya, untuk reliefnya sendiri ini juga menunjukkan bahwa ini merupakan candi istana karena reliefnya itu sangat kaya, sangat ini ya, penuh pokoknya penggambarannya, dan itu penanda bahwa candi tersebut adalah candi istana. Oke. Sementara kalau di yang agak-agak jauh yang dibangun oleh atau dibuat oleh para resi atau mungkin orang para pertapa, ini biasanya hanya seperlunya aja ya, hanya gambar utamanya, dan biasanya nggak terlalu banyak kayak yang ada di candi istana. Jadi kalau candi istana itu merupakan candi yang hampir tidak ada sedikit ruang ya untuk untuk ruang kosong. Jadi semuanya dipakai. Ini ada material yang digunakan untuk penduplikasian, terus kemudian nah itu lagi yang lainnya, dan di sini ada orang-orang yang melakukan pengerjaan ya, pengerjaan penduplikasian. Oke, ini alatnya jadi kayak gitu ya. Nah, jadi Anda tahu ya gimana cara penduplikasian dari ini dengan menggunakan alat-alat yang kayak gini ya, dan materialnya kayak gini ya. Tapi kalau untuk step by stepnya saya saya nggak nunjukin ke Anda karena memang udah selesai ya. Saya nggak ngerti kapan itu dimulainya, tiba-tiba udah selesai aja ya. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.